Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bunda. Perkenalkan, nama saya Anita Yulianti dari kelas 2A Prodi D3 Kebidanan. Baiklah Bunda, di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan. Penurunan kepala. Masuknya kepala ke pintu atas panggul. Masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul pada primipara pada bulan terakhir dari usia kehamilan 36 sampai 37 minggu. Pada multipara terjadi pada permulaan persalinan. Masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul terjadi dalam keadaan sinklitismus atau sutura sagittalis tepat berada di antara pinggir atas simfisis. Selanjutnya asinklitismus atau sutura sagittalis mendekat ke pinggir atas simfisis. Setelah itu asinklitismus anterior. Sutura sagittalis mendekat ke promontorium. Selanjutnya gerakan fleksi. Gerakan fleksi yaitu dagu mendekati dada sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah daripada ubun-ubun besar. Ukuran kepala bayi lebih kecil melalui jalan lahir. Diameter suboccipito bregmatica dengan ukuran 9,5 cm menggantikan diameter suboccipito frontalis dengan ukuran 11 cm. Setelah itu putaran paksi dalam atau rotasi internal. Pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan, ke bawah simfisis atau pada presentasi belakang, kepala bagian terendah ubun-ubun kecil akan memutar ke depan, ke bawah simfisis. Putaran terjadi setelah kepala bayi sampai ke Hodge 3 atau kepala sudah sampai di dasar panggul. Setelah itu ekstensi. Gerakan ini terjadi setelah putaran paksi dalam selesai dan harus terjadi sebelum kepala melewati pulpa, dagu bayi menjauh dari dada. Kepala dilahirkan dengan ekstensi lebih lanjut, subocciput sebagai hypomolliction di bawah simfisis. Maka lahirkan berturut-turut ubun-ubun kecil, dahi, hidung, mulut, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Setelah itu melakukan putaran paksi luar. Tunggu setelah kepala bayi lahir, maka kepala akan memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi pada rotasi dalam. Setelah itu ekspulsi. Segera setelah rotasi luar, bahu depan kelihatan di bawah simfisis menjadi hypomolliction untuk kelahiran bahu belakang. Selanjutnya anak lahir searah jalan lahir. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu responsif. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sinklitismus, asiklitismus anterior, dan asiklitismus posterior? Yang pertama yaitu sinklitismus adalah sutura sagittalis terdapat di tengah-tengah jalan lahir. Yang kedua, asiklitismus anterior. Sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os parental depan lebih rendah daripada os parental belakang. Yang ketiga, asiklitismus posterior. Sutura sagittalis mendekati simfisis sehingga os parental belakang lebih rendah daripada os parental depan. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan hypomoxilion. Hypomoxilion adalah pusat pemutaran. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan putaran restitusi. Putaran restitusi adalah putaran balasan paksi luar. Yang keempat, mengapa kepala mengadakan gerakan ekstensi? Karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas. Yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke bawah simfisis. Yang keenam atau yang terakhir, sebutkan bidang-bidang Hodge. Hodge 1, sejajar pintu atas panggul ke atas simfisis. Hodge 2, sejajar pintu atas panggul ke bawah simfisis. Hodge 3, sejajar pintu atas panggul ke bawah ke spina ischidica. Hodge 4, sejajar pintu atas panggul ke os coccygeus.
Itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.